أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad kepada kita sekeluarga anak usuliat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai dan mengampuni. Semoga Allah tetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 36, hikam yang ke-42. Al-ajabu kullil ajabi mimman yahribu mimman la fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru al-ayata. Habis itu hikam 42. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Islam Abdullah Asy-Syarakawi. Al-ajabu kullil ajabi, keheranan segala keheranan. Sangatlah mengherankan siapa? Dari orang yang dia larilah daripada orang yang dia tidak pernah terpisah baginya. Itu yang pertama. Sangatlah mengherankan orang yang berusaha lari daripada orang yang dia tidak akan bisa lari daripadanya. Wa huwallahu ta'ala bi alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilaihi. Dari siapa kita kada bisa lari? Yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa cara larinya? Dengan bahwa dia tidak memperbuat amal-amal yang mendekatkan dia kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita. Kita ini dahulunya tiada, diadakan Allah, ditetapkan Allah, dihidupkan Allah, disehatkan Allah, diberi mata penglihatan, telinga pendengaran, ya, lidah ucapan, gerak diam. Kita ini ada, diadakan Allah. Bagaimana bisa kita lari dari Allah? Diri kita rahmat nikmat kebaikan Allah, dan kita diliputi rahmat nikmat kebaikan Allah yang senantiasa tidak pernah terhenti terputus, banyak tiada terhingga, luas kada bertepi. Kita ini kada bisa lepas dari Allah. Maka heranlah, sungguh mengherankan orang yang lari dari Allah. Dengan apa cara larinya? Menjauhnya, yaitu di waktu kita apa yang diperintah Allah kita kada melaksanakan.
Ya kan? Waktu itu kita lari dari Allah tuh. Waktu itu kita menjauh dari Allah. Apa yang dilarang Allah, kitanya melanggarnya. Waktu itu kita namanya lari dari Allah, menjauh dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Keheranan segala keheranan. Orang yang dia mencarilah sesuatu yang tidak kekal bersamanya. Apa? Wa dunya, yaitu dunia. Wa kullu syai'in siwal maula, dan segala sesuatu selain Allah. Bi ayyaqbala ala syahwatihi wa yattabi'a hawahu, dengan dia berhadaplah untuk memperturutkan syahwat-syahwat, keinginan nafsunya, dan dia memperturutkan nafsunya. Itu yang kedua yang mengherankan ujar Sidin. Mencari sesuatu yang sesuatu itu kada kekal dengan dia, sesuatu itu akan terpisah dengannya. Itu heran. Apa yang akan terpisah dengan kita? Yaitu dunia. Berapa lamanya kita hidup di dunia? Dilawasakan 100 tahun. Ada lagi juga 90 tahun. Kada nyaman lagi juga itu sudah. Awak seikungan bawa balsam, bawa minyak angin jadi kita. Berapa kita hidup lama di dunia? Lalu mencari dunia sampai-sampai berani meninggalkan yang diperintah Allah, sampai-sampai berani melanggar hukum-hukum Allah. Yang penting dapat dunia. Itu nang bahayanya. Kalau nyasuk apa yang diperintah Allah kada ketinggalan, sembahyang kada ketinggalan, nuntut ilmu kada ketinggalan, bawirid bazikir kada ketinggalan, sugi kada apa juga biarang. Cuma kebanyakan biasa bilanya sibuk dengan dunia lalu ketinggalan ibadah wajib, amal wajib, bahkan berani nang haram. Nah itu tuh ya kah? Maka itu sangat mengherankan orang yang dia mencari sesuatu yang akan dia pisahi, mengutamakan yang dia akan tertinggal. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah. Kita hidup di dunia 80 tahun. Itu jalan lawas benar udah itu lewat pada Nabi itu. Kita ini umur Nabi berapa? Batasi angan-angan kita, batasi umur Nabi. Umur Nabi 63, umur kita berapa sudah? Andai umur kita 53, berarti 10 tahun jalan kita. Ya kan, jangan berharap-harap pada Nabi umur. Ini Nabi jangan 63 aja. Kita anak berlebih-lebih lah. Angan-angan maksudnya. Diberi umur panjang karena Bapak. Nah, sedangkan kita di alam barzah berapa lamanya kita menunggu kiamat? Mungkin beberapa ribu tahun. Alam barzah ini kata Nabi imma al-qabru imma raudatun min radil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Dua aja. Alam barzah itu bisa menjadi taman-taman surga, bisa menjadi lembah-lembah neraka. Ya kan? Itu ujar Nabi. Kada percaya kafir kita. Kalau karena membuka kuburan, mananya, ya kan, ini lain nih, maksud ini alam kubur bukan kubur. Yang kita lihat itu tanah kubur, itu masih dunia lagi, ini dimensi.
dimensi barzah, dimensi alam kubur. Ya kah? Kemudian terjadi kiamat, nah abadi. Kita ini mudahan di dunia nyaman, di alam barzah lebih nyaman. Ya kah? Di akhirat lebih nyaman. Kehendak kita. Mudahan. Ada bapak ya kah? Ada kita ngati nyaman di dunia. Cuma jangan tertinggal ibadah yang wajib. Ya kah? Jangan melanggar yang diharamkan. Kalau bapak biar aja suki, kata bapak biar aja. Rumah ganal, mobil larang, ini bunga biar, kata bapak juga. Banyak kawa. Dunia dengan surga, ya kan? Dunia surga. Jadi di antara tafakkur, di antara pikiran kita dan nilainya ini pahala, yaitu memikirkan akhirat. Maksud memikir akhirat itu memikirkan nanti apa kena di alam barzah, nanti apa di padang mahsyar, ya kan? Apa titik. Dan akhirnya akhir perjalanan kita ini adalah surga kah neraka kah? Surga. Ya kah? Dunia surga kita banding. Dunia sementara paling berapa tahun umur kita? Di surga itu abadi, kada ada kematian lagi. Di dunia hina, di akhirat, di surga mulia. Kita di dunia sugih, nah apa kesugihan kita di dunia? Sugih di akhirat, sugih di surga, ini sepaling rendah orang beriman masuk surga, nah paling halus. Surganya itu dunia 2 kali. Dunia ini 2 kali, itu sendirian. Jadi si surga, areal surga menikmati. Kada kematian lagi. Nah luasnya kekayaan akhiratnya. Apalagi orang menang beriman, nang banyak amalnya, ibadahnya, makin luas lagi surganya. Orang beriman laki-laki masuk surga bisi bini 12.100. Itu orang beriman biasa itu. Orang awam. Orang ahli ibadah nang apa? Kada tahu lagi sudah. Aneh ini nang kita korbankan nah. Mati dunia sampai tertinggal nang wajib atau kerja nang haram, nang kita korbankan terlalu besar. Di dunia sakit, di surga kan ada lagi sakit, ya kan? Di dunia kotor, ya kan? Ada daki, ya kan? Tahi mata, tahi telinga, tahi hidung, tahi gigi, tahi parut, tahi pori-pori. Di surga kan ada lagi itu kan? Walhasil di surga itu darun naim, negerinya kenikmatan. Sedangkan dunia ini ada ad-dunya darul balwa. Sabda Nabi, dunia ini negerinya bala, negerinya kada nyaman. Ya kan? Terlalu besar lah yang kita korbankan andai kita memperturutkan hawa nafsu. Anak-anak benyaman-nyaman di dunia, akhirat kehilangan. Ya kan? Kita tuh subuh sembahyang wajib. Nyaman bana jaguring dia mando, telahur. Baik mengkodok, baik memparai lalu pam. Nah gara-gara guring nenek nah. Ya kan yang kita korbankan surga, yang kita hilangkan. Satu waktu sembahyang yang kita tinggalkan
500 tahun dalam api neraka sanksinya. Belum mengqadha gurai. Andai kita mengqadha seumur hidup hendak mendapat pahala sama lawan sembahyang yang di awal waktu pada sama. Ya apalagi mengqadha sama kaliannya. Andai seumur hidup hendak mengganti nang kita di sembahyang di luar waktu tadi, hendak menyamai pahala yang di dalam waktu, kada bisa juga seumur hidup itu. Jadi biar aja menyakau sugih asa jangan tertinggal sembahyang, jangan tertinggal nang wajib-wajib, ya, jangan tak kerja nang haram, biar sugih kada apa-apa, biar menyakawa. Cuma andai kada kawa juga, ya, memang kehendak Allah, ketentuan Allah, disempitkan rezeki, disedikitakan sudah jangan tak 2 kali sakitnya, sudah di dunia sakit di akhirat pulang kena sakit, sudah susah kada sembahyang pulang umat. Ya kan? Sudah susah kada rajin pulang nuntut ilmu, kedua kali ngarannya itu. Jaka pang andainya aku biar di dunia susah, sudah di akhirat barang sugih. Nah, dirajini ibadah, nuntut ilmu. Fa innaha la ta'mal absar al-ayata itu maf'ul, takdirnya tamimil ayat. Ujar Sidin sambunginya ayatnya itu apa lagi kalau Sidin dia tamimil ayat itu Al-Quran. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sambungannya, nah, mengapa orang ini padahal dia tidak bisa lepas dari Allah, tapi dia lari dari Allah? Yang pertama. Yang kedua, mengapa dia berusaha bersungguh-sungguh mencari pada sesuatu itu akan hilang binasa, yang abadi ditinggalkannya? Mengapa seperti itu? Nah itu kata Sidin, maka sesungguhnya itu la ta'mal absar, bukanlah buta mata kepala, walakin ta'mal qulubul lati bis sudur, itu adalah kebutaan hati yang ada di dalam dada. Itu akibatnya. Karena hati buta, nah lalu jadi gitu tadi, menjauh dari Allah, lari dari Allah, akhirat dilupakan. Ay anna zalika nasyi'un min amyi qalbihi, sesungguhnya yang demikian itu, 2 perkara tadi itu adalah timbul daripada butanya hati, wa wujudi jahlihi bi rabbih, dan adanya jahilnya dengan Allah, dikarenakan dia kada mengenal Allah, tidak ma'rifat dengan Allah. Li'annahu istabdala allazi huwa adna billazi huwa khair, karena sesungguhnya dia mengambil yang hina, meninggalkan yang dia lebih baik. Wa asaral fani allazi la baqalah, dia mengutamakan yang binasa dunia, dan dia meninggalkan yang abadi yaitu akhirat. Allazi lam fika qalahu anhu, yang tidaklah dia akan pernah terpisah darinya. Walau kanat lahu basirah la aqsal amri, andai ada dia si hamba tadi memiliki basirah, mata hati, niscaya perkaranya sebalik yang demikian itu. Jikalau seorang hamba itu hatinya melihat, tidak buta, maka dia akan mengutamakan Allah, ya kan? Dia akan mengutamakan akhiratnya.
Jadi ibarat mata. Jadi ada mata yang melihat, ada mata yang kabur, ada mata yang picak. Jadi ibarat mata. Ibarat cahaya, ada yang terang, ada yang remang-remang, ada yang gelap. Ibarat kesehatan, ya kan? Ada, ya kan tadi itu ada mata yang melihat, mata hati maksudnya, ada hati yang melihat, ada hati yang kabur, ada hati yang buta. Ada hati yang terang, ada hati yang remang-remang, ada nang hati gelap sama sekali. Nah ibarat jasad sehat nih, ada hati yang sehat, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi bermanfaat harta dan tidak juga bermanfaat anak-anak atau pengikut penggemar. Yang selamat nanti ilaman atallaha, orang yang dia di hari kiamat nanti menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang terang, hati yang hidup, itu yang selamat tak? Jadi mudahan kita Allah menolong, mudahan kita lebih memperhatikan masalah urusan hati ini ya. Karena berapa banyak orang hanya memperhatikan urusan jasad. Jaka lalakian tuh nang kayak apa otot ke ya Pak. Jaka bebinian nang kayak apa muha putih fisik aja ya kan. Allah kada memandang fisik, Allah memandang hati. Sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kada memandang, Allah kada menilai kepada rupa-rupa kalian. Umbahnya bungas masuk surga, bila kada bungas neraka, kada itu, kada ada urusan itu. Bilanya putih masuk surga, nang hitam masuk neraka ya kan. Bilanya lama masuk surga, bila nang kurus masuk neraka. Allah kada memandang rupa, kada memandang fisik, tetapi Allah memandang hati, menilai hati. Wa amalikum, dan amal-amal kalian. Cuma dirapikan gampang ya kan zahirnya. Nabi itu beliau bersih, harum. Nabi itu neces ya kan. Yang penting hati aja, kurang purisan. Kada mandian sahabat semingguan, kada mandian pingsan kawan yang bihikin bawa sumbawa tiap ada ya lah. Zahirnya hiasi juga, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah maha elok, menyukai keelokan. Bunga sih aja zahirnya. Tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih kita utamakan lagi, membaguskan hati. Jadi nanti apa caranya supaya hati kita bagus, supaya hidup hati kita sehat, hati kita hidup, hati kita terang. Nanti apa caranya?
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Luqmana qala li ibnihi ya bunayya alayka bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah yuhyil qalbal mayyit binuril ilmi wal hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini beliau seorang wali Allah Ta'ala zaman Nabi Sulaiman. Beliau makamnya wali bukan nabi. Kenapa? Karena beliau ini orangnya berkulit hitam. Orang Afrika sih ini. Ada nabi yang kulit hitam. Karamat sidin apa? Di dalam Al-Quran menjadi nama surah Al-Luqman. Ya kan, di antara keramat sidin lagi apa? Diberi Allah hikmah, kata-kata yang bijak. Sidin ini cerdas. Lalu beliau berkata kepada anak beliau, ya bunayya, wahai anakku, lazimkan atas engkau sekedudukan dengan orang-orang yang alim dan mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan nur ilmu dan hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Ya, itu. Yang pertama, agar hati kita hidup, agar hati kita sehat, itu adalah hadir di majelis ilmu. Bila orang tuh mau hadir majelis ilmu, hidup hatinya tak beribadah rajin kepada Allah. Ya, kada wani nang haram. Kalau kenapa jadi wanita tinggal ibadah ini kenapa? Wani nang haram kenapa? Kalau kada ada juga pada dengar, pada lalu mendengar ilmu agama, ya kan? Orang-orang yang korupsi itu susah napa? Sugih benar. Rumah ganal, mobil ganal, mewah sudah korupsi aja. Parut nang mana yang dimakan nih? Kalau kada ada ilmunya juga ya kan? Ini kita nih negara darurat korupsi kalau biasanya nih, ya kan? Ya pahandak kada kawa ya kan diancam nang kaya bajak mun kada ada mendengar ilmu agama. Mati hati melihat nang Soekarno-Hatta itu. Orang nang berilmu jenta kadang menghadapi Soekarno-Hatta nang senyum itu berat juga, ya kan? Apalagi nang udah ada berilmu agama makin lagi. Nah, jadi penyebab hati kita menjadi mati, gelap, sakit itu adalah kitanya kada hadir di majelis ilmu, kada menuntut ilmu. Nah, sebaliknya yang menyebabkan hati kita hidup bercahaya itu adalah dengan ilmu. Hati hidup tadi yaitu mengutamakan Allah, mengutamakan ibadah. Itu arti orang hati hidup tak. Sabda Nabi SAW, man faraqal ulama mata qalbuhu wa ama an ta'atillah. Siapa yang dia memisahilah akan orang-orang alim, niscaya mati hatinya dan tulilah daripada taat kepada Allah. Sabda Nabi SAW, ya Ali, iza mada 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair bi anal ilma hayatul qalbi. Ini Sayyidina Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apabila berlalulah atas orang yang beriman 40 hari dia tidak ada semajlis dengan orang alim, maksudnya belajar, maka hatinya menjadi keras dan dia akan berani atas dosa-dosa besar, karena ilmu itu adalah kehidupan hati. Mudah-mudahan Allah menolong.
Ini kuncinya nih. Hadir di majelis ilmu atau belajar. Kalau belajar ini umum aja bisa hadir ke majelis ilmu, atau kita ini zamannya sudah zaman canggih sudah ya, gunakan HP, buka ceramah guru-guru kita. Yang pertama, supaya hati hidup itu adalah belajar ilmu agama. Yang kedua, memperbanyak zikir. Sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Ya, banyak berzikir, banyak bacaan, baca Al-Quran, baca salawat, baca zikir, ya, tahlil, tahmid. Cuma pakai hati. Artinya apa yang kita ucapkan itu paham. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu kita mengatakan la ilaha itu paham hati kita. Jangan kemana, la ilaha illallah lidahnya, la ilaha illallah hatinya kemana? Kada sesuai lidah dan hati. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Allah lah yang mencipta alam semesta dan mengaturnya. Ya kan? Itu jadi la ilaha illallah. Waktu kita mengatakan la ilaha illallah, itu sifat 20 ada dalam situ sudah. Ya Allah. Kita mengatakan rawan ya. Masakan rawan nih, rawan. Kata-katanya satu aja, masakan rawon. Ya kan? Itu di dalam rawan itu ada apa? Ada daging, ada kecambah. Ya kan, ada rampah-rampah macam-macamnya, ada uyah, ada peksen. Ya kan, kata-katanya rawan. Sama kita la ilaha illallah, kata-katanya pendek aja, tapi dalam situ ada sifat 20 itu. Yang ada zat Allah dengan segala kesempurnaannya, yang mencipta alam dan nama atur Allah. Itu maksud Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah karena Allah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Karena yang ada hanya zat Allah dengan segala kesempurnaannya, yang mencipta diri kita, alam dan mengaturnya Allah juga. Makanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu jenisnya kah? Di antaranya lagi zikir mengata ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebelum sembahyang subuh 40 kali. Itu menghidupkan hati. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Maksudnya hidupkan ulun. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Itu ujar guru-guru kita, itu hikmahnya untuk menghidupkan hati. Zikir ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Yang ketiga, usaha ikhtiar kita supaya hati tetap hidup. Ya, pada hakikatnya yang menciptakan hati kita Allah, yang menghidupkannya Allah juga, yang mematikannya Allah juga. Hati kita tuh. Ya, orang tuh hidup hatinya kenapa? Allah Ta'ala yang menghidupkan. Orang tuh hatinya mati kenapa? Allah Ta'ala yang mematikan. Ya, hakikatnya itu usaha ikhtiar kita ini berdoa ya kan? Di antara doa nang hati nih, kalau ulun rajin membantu sembahyang membaca rijanta. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha rahmanir Kahati bala nih. Nah, Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkan hati ulun atas agama pian dan ketaatan pian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah pian sudah memberi hidayah kepadanya. Al-Quran tak? Doa Sayyid Sulaiman Jazuli. Bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qalbi. Apa? Bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika. Ya kan? Itu doa Sulaiman Jazuli. Dalam dalail ada tak? Doa-doa ada hati tak? Termasuk kita beristinja, kita berbahasa behera, apa doanya rajin? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal wasi. Ya Allah, bersihkan hati ulun daripada sifat kemunafikan. Ya Pak. Berdoa minta tolong lawan Allah Ta'ala. Sarah Allah, Allah memberi dapat, bila Tuhan tidak memberi kira dapat. Kuncinya doa. Ya kan, untuk ilmu banyak zikir, terutama zikir ya hayyu qayyum, dari ya hayyu qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, terserah Allah. Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah, Allah anugerahkan kepada kita istiqamah di dalam menuntut ilmu. Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.